kita mulai. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Saya mau tanya dulu nanti siapa yang kelas? Laura sama? Masih belum pulih? Belum. Nah, kita doain semoga Laura dan Fitria cepat sembuh. Oke. Sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita hari ini, kita mulai belajar nih. Nah, awali dengan berdoa. Siapa hari ini yang mau pimpin doa? Yang mau pimpin doa siapa? Ya Pak, itu Mas Sel. Silakan Mas Sel pimpin doa. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah punya kesepakatan kelas dan hari ini saya ingin cek. Coba semuanya berdiri. Dilihat mana yang bajunya belum rapi, silakan dimasukkan. Dilihat di kelilingnya ada sampah, silakan diambil dan dibuang. Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Oke, saya mau tanya sama kalian, hari ini semangat ya belajar, semangat nggak? Semangat. Pokoknya dalam hati kalian harus semangat. Oke, tetap pada posisi seperti ini, ya. Karena kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah Air. Gimana caranya? Ayo. Selain ini apa? Selain ini apa? Cara kita untuk cinta tanah air, Cintai produk lokal. mencintai produk Lokal. menjaga lingkungan, saling menghargai sesama manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta terhadap tanah Air. Saya ingin ngajak kalian untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Ya, kita bareng-bareng nyanyi lagu Indonesia Raya. Semua tangannya di dada. Ya. Semua tangannya di dada. Kita bareng-bareng nyanyi seperti ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang yaitu komposisi dan juga segitiga equation. Dan sebelum itu saya ingin sampaikan kepada kalian ada capaian yang mesti kalian capai, yaitu tujuan pembelajaran yang mesti kalian capai. Oke, saya lihatkan. Oke, ini Bapak harapin, ya, saya harapkan setelah kalian mengikuti pelajaran ini, ya, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian tuh bisa menentukan, ya, mengaplikasikan, ya,
bahkan menghasilkan, ya, dari mana tentang komposisi dan juga pengaturan segitiga exposure. Itu harapan saya dan itu capaian pembelajaran kalian hari ini. 3 poin itu yang mesti kalian capai untuk hari ini. Nah, saya bakal sampaikan mekanismenya, ya, apa yang mesti kalian lakukan nanti untuk menghasilkan project atau produk. Produknya adalah kalian menghasilkan foto. Dari apa yang saya jelaskan nanti, kalian menghasilkan foto. Foto itu nanti kalian tampilkan di sini, saya tampilkan di sini. Kalian presentasikan dari hasil foto yang kalian ambil itu. Jadi nanti ada 2, ini saya udah tentuin pilihannya, ada genrenya. Yang pertama itu adalah still life dan juga potret. Potret itu apa? Potret itu kalian moto manusia, ya, model. Anggap klien itu minta diri difoto untuk jadi brand iklan kan gitu. Berarti fotonya kamu pilih potret atau still life gitu. Jadi ada 2, still life dan potret. Itu yang mesti kamu hasilin ya. Untuk tugas project. Nah, durasinya itu sekitar 30 menit. 30 menitan. Nanti ya berbagi aja dengan kawan kelompoknya gimana. Pokoknya kerjasama dengan kelompoknya untuk selesai projectnya. Sekarang untuk kita mulai belajar, ya, masuk kegiatan inti, topik apa yang bakal saya bahas, kumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, memang kamera kita ada juga, jadi keterbatasan alat belajar kita, jadi ya kita kalau kita bisa nambah kamera. Nah, oke, ini coba lihat gambar di sini. Coba perhatikan gambar. Oke, ini helm saya, helm bapak ya. Keren nggak? Keren. Saya meminta tanggapan komentar dari apa yang kamu lihat dari kedua gambar itu. Coba tunjuk tangan, siapa yang mau ngasih komentar dari kedua gambar itu? Yang kiri dan yang kanan. Ya. Sela, apa Sel? Tanggapan Sela? Satu fotonya terlalu terang. Ini kegelapan. Yang satunya kegelapan. Ada lagi? Yang punya tanggapan atau mau komentarin foto ini? Marakus? Yang foto pertama itu karena terlalu terang jadinya agak buram. Agak buram ya. Yang satunya? Jelas tapi gelap. Gelap. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi ya, di dalam fotografi kan ingat kemarin fotografi kita udah bahas ya beberapa minggu lalu ya. Fotografi artinya kita melukis cahaya. Artinya berapa cahaya yang harus kita masukkan? Jangan sampai cahaya itu berlebihan, jangan sampai cahaya itu kekurangan. Kalau berlebihan, kalau bahasa dalam fotografi itu over, artinya cahaya berlebihan. Kalau kegelapan under, artinya kebalikan dari over. Nah, jadi ini hasil foto yang kira-kira kurang bagus. Jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai gelap. Ini berkaitan dengan materi yang bakal kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Kalian harus paham mengenai komposisi. Yang kedua segitiga. Semuanya perhatiin. Nah, ini tentang komposisi. Komposisi itu adalah susunan, ya. Jadi susunan yang mana tata letaknya itu benar-benar harus kita sesuaikan. Ya. Kalau kita buat masakan, buat apa yang kira-kira buat sayur, ya, buat apa kayak kopi segala macam, kan ada komposisi gitu kan. Itu harus benar-benar takarannya supaya rasanya enak. Kalau komposisinya nggak sesuai, gulanya kebanyakan, garamnya kebanyakan, kira-kira enak nggak makannya? Sama seperti kita mau. Ya. Jadi kita harus tahu komposisi ini yang basic dasar seorang fotografi, harus paham itu komposisi. Karena tata letak susunannya harus pas, harus sesuai. Di mana objek kita tempatin, di mana posisinya supaya pas dan proper, supaya hasil gambar bagus, enak dipandang Ini komposisi. Jadi komposisi ada 3. Ini 3. Yang pertama adalah grid composition. Yang kedua adalah landing line composition. Yang ketiga adalah priming. Kita bahas satu-satu. Grid composition itu garis, grid itu garis. Ini basicnya di kamera ada, di HP pun ada. Garis dan grid. Kita bahas satu-satu. Ini adalah rule of thread. Rule of thread basicnya seorang fotografi atau seorang fotografi harus tahu ini. Seorang pelukis pun paham ini. Di mana dia harus meletakkan objeknya. Garis bantu ini yang paling dasar dan paling mudah. Banyak fotografi masih. Namanya rule of thread.
Jadi kita meletakkan di mana objeknya, tepatkan objek itu tepat berada pada titik-titik yang ada di sini. Cuman ini. Kalau kita pengen ambil close up, berarti kita tepatkan objek itu tepat berada pada titik-titik dari rule of sorry. Jadi garisnya memang segi 4, foto itu dibagi menjadi 9 bagian. Jadi kita letakkan objeknya tepat berada pada titik-titik yang tepat itu, supaya hasil fotonya bagus. Tapi ini. Oke, lanjut ke komposisi yang kedua, landing line. Landing line ini artinya kita memanfaatkan garis alami yang ada di sekitar kita. Ya, supaya apa? Supaya mata kita terfokus kepada objek yang ada yang ingin kita foto. Apa contohnya? Ini contohnya. Ini garis apa? Garis jalan. Ya, garis jalan ini dimanfaatkan sebagai komposisi supaya objeknya orang jalan tadi. Tanpa sadar mata kita fokus kepada orang yang jalan atas bantuan dari garis jalan tadi. Itu namanya komposisi landing line. Ya, Pak, kalau sungai Pak boleh ada garisnya, di pagar Pak boleh. Tergantung bagaimana cara kita memotret. Memanfaatkan garis alami yang ada di sekitar menjadi komposisi yang kedua, landing line composition. Paham? Contoh yang kedua dari landing line. Apa garisnya? Dan ada objeknya. Tanpa sadar mata kita menuju objek. Karena ada yang kereta api yang di landing line. Yang terakhir adalah framing. Framing ini bingkai. Frame itu bingkai. Kita foto tuh ada bingkainya. Kita foto ke bingkai foto. Tapi di sini bahasa komposisinya framing apa? Frame in frame, bingkai di dalam foto. Berarti kita ingin menghasilkan bingkai lagi untuk foto yang ingin kita ambil, objek yang ingin kita ambil. Kita bisa manfaatkan yang ada di sekitar, kayak misalnya jendela, nanti pohon, lubang kursi, atau yang lain semacamnya. Itu namanya framing. Jadi kita bisa manfaatkan yang ada di sekitar kira-kira untuk jadi bingkai di dalam foto. Jadi ada 3 untuk komposisi. Yang pertama adalah grid composition. Yang kedua adalah landing line. Grid composition ada 2 garisnya. Yang pertama ada rule. Yang kedua ada landing line, dan yang terakhir adalah saya harap kalian paham dengan komposisi ini. Paham? Jelas? Bisa dipraktekin nanti? Kita lanjut ke yang kedua. Ini komposisi. Kalian masih bingung nanya, baru dengar nggak kata ini segitiga exposure? Baru dengar nggak? Segitiga exposure. Apa sih exposure? Cahaya. Ya. Seorang fotografer, kalau dia nggak tahu ini artinya bukan seorang fotografer. Segitiga exposure adalah bagaimana cara kita mengatur cahaya. Pak, saya foto pakai kamera DSLR, tapi hasilnya bagus Pak. Ya otomatis. Ya, keren, hasilnya bagus. Tapi dia nggak bisa menghasilkan foto yang lebih bagus lagi sesuai dengan karakternya. Karena cahayanya udah ditentuin standar dengan kamera. Jadi kita gimana supaya bisa menghasilkan segitiga exposure dengan hasil foto yang bagus? Ya kameranya dimanualin, jangan di otomatis, harus manual. Supaya kita bisa tahu kalau ini diatur banyak nggak cahaya yang masuk. Nah, kita jelasin satu-satu. Segitiga exposure itu ada 3 yang mesti diatur. Yang pertama shutter speed. Ini shutter speed. Ketika kita pencet, itu gambar bakal terekam. Shutter speed. Ada aperture dan ISO. Oke, kita bahas satu-satu. Ya. Shutter speed. Ketika kalian mencet, cekrek, gambar terekam, masuk di VV-nya. Shutter speed, kalau di situ bahasanya adalah duration. Ya. Kita gambarkan shutter speed itu seperti jendela. Bayangin shutter speed itu adalah jendela. Di dalam kamera ada jendelanya. Ketika dipencet, jendela itu akan menutup. Ya, ketika dipencet jendela akan menutup. Tapi ada durasinya, ada kecepatannya. Makanya shutter speed ditandai dengan 1/5, 1/4. Itu adalah durasinya. Ya, bayangkan shutter speed itu seperti jendela. Makin kecil shutter speednya, maka jendela yang itu bakal menutup lambat. Ya, kita pencet jendelanya bakal menutup lambat.
Kalau jendelanya terlambat, berarti cahaya yang masuk ke dalam kamera banyak. Paham? Saya ulang lagi. Kalau shutter speednya 1/8 berarti itu lambat, jendelanya nutup. Berarti cahaya yang masuk itu banyak. Shutter speed itu kita gambarkan seperti jendela. Kalau shutter speednya tinggi, itu bakal jendelanya nutup secara cepat. Cahaya yang masuk dikit atau banyak? Sedikit. Oke, kita lanjut yang kedua. Di dalam segitiga exposure itu ada yang namanya aperture. Ada yang namanya aperture. Aperture itu apa? Kalau bahasa fotografi itu diafragma atau bukaan, ya. Bukaan atau diafragma. Aperture diafragma atau bahasanya kameranya itu bukan berapa. Kau pakai bukan berapa. Yang mana bukaan itu bisa besar dan kecil itu tergantung dari lensa yang kita punya. Di dalam dari lensa itu ada kayak horden. Horden itu yang kita sebut sebagai diafragma. Jadi kalau shutter kita adalah jendela, maka aperture adalah horden. Ya. Jadi aperture itu adalah horden. Jadi di dalam lensa ini ada penutupnya, pembuka, penutup. Ya. Kalau kecil angkanya di sini, aperture itu ditanding dengan F sekian, F1. Itu 1 itu udah paling besar bukannya. Semakin kecil angkanya, maka hordennya semakin lebar, buka. Ya. Semakin tinggi besar angkanya, maka hordennya semakin nutup. Bakal sensitif terhadap cahaya. Oke, sampai sini paham? Bahwasanya segitiga exposure itu ada 3. Yang pertama, shutter speed. Yang kedua, aperture. Yang ketiga, ISO. Oke, komposisi tadi apa? Yang pertama ada great composition. Kedua, yang ketiga. Oke, saya bakal kasih sedikit contoh ya. Oke, mungkin kameranya. Kalau pegang kamera kayak gini. Ini gantian sama kawan. Shutter speed 1/160. Aperture f5.0. Disinilah nanti yang kamu atur. Ya. Misalnya shutter speednya saya turunkan menjadi paling rendah. Oke. Shutter speednya saya turunkan paling rendah. Di sini rendahnya berapa? Oh, sampai 1 bahkan. Oke, anggap aja segini. Dan bukaannya saya ini udah paling mentok 5,6 diafragma. Nah, sekarang saya ingin coba metode motor. Oke, saya ingin coba untuk motor. Kira-kira gimana hasilnya? Itu mau kan nih. Oke, saya udah dapat fotonya dan hasil fotonya seperti ini. Hasil fotonya seperti ini. Ya. Cahaya masuk banyak. Karena shutter speednya rendah. Oke, saya naikin shutter speednya. Jadi yang mesti diatur adalah shutter speed dan aperture dan ISO. Saat nyoba motor nanti itu project yang mesti kamu masuk. Nanti harus dicatat setiap aktivitas. Mana foto yang baru dicatat. Oke, sekarang saya coba untuk naikkan shutter speednya menjadi 1/100 ke atas. Kira-kira fotonya bakal sama kayak tadi atau kegelapan gitu. Oke, kita lihat. Coba motor. Fotonya kayak gini ya, udah ya. Diintip ya. Bisa sih kayak gini. Di ini aja. Tapi enaknya diintip biar ininya mudah ngaturnya. Terserah kamu juga. Fotonya kegelapan. Balik ya. Gelap ya? Nah, ini tugas kamu untuk mengatur dari ketiga itu. Ya. Seberapa banyak cahaya masuk, seberapa kira-kira takaran cahaya masuk untuk mendapat hasil yang bagus. Oke, siap untuk mulai itu? Siap. Oke. Kok sudah? Nih, saya bagiin kameranya. Saya jelasin. Nih, ini kelompok ini ya, kelompok satu ya. Title novel, nih juga.
gambar. Kalau ingin lihat gambar, ya. Kalau ingin balik lagi ke pengaturan tadi, perhatiin. Ini itu mainan yang boleh diambil satu. Dicatat ISO-nya berapa, filenya berapa, ini jangan. Ini jangan. Ini dicatat 17398 file ini nya 100 PT dicatat. Ayo silakan dikerjain proyeknya, hasilkan foto baru, pilih 3 yang terbaik. Ibu Dahaya kan ya Bu? Ini yang ini kamu yang F di mana? Dia berapa? Kalau ISO-nya ya jangan beli ya boleh Oke, 15 menit lagi. Jadi kapan-kapan kita sudah selesai semua fotonya harus dikumpul untuk dipresentasi di depan. Ya. Oke, untuk kelompok Marcel, kelompok Marcel, sudah semuanya selesai. Kita pindahin hasil fotonya. Semuanya selesai. Oke, kelompok ini dicatat. Oke, yang sudah siapin laporan tugas aktif. Jadi kelompok 3 ini memorinya nggak kebaca. Jadi udah lain waktu nanti bisa diambil ulang untuk proses hasilnya. Tapi nggak apa-apa, ceritain aja pengalamannya. Itu sebagai nilai kali ini. Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju. Kelompok dari Marcel untuk maju ke depan. Ya. Kenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Marcel Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil foto yang telah kami dapatkan. Foto pertama yaitu genre foto, sama dengan hat adalah style life, nama file 17409, shutter speed adalah 1/8, ISO adalah 100 dan aperture sama dengan f/5.6. Kesulitan yang saya alami dalam mengambil foto style life adalah mengatur pencahayaan. Oke, yang kedua ya, foto kedua ini. Oke, boleh cerita ya. Foto kedua yaitu genre foto atau portrait, nama file 7414, shutter speed 1/8,
Kesulitan yang saya alami adalah mengatur komposisi. Oke, udah kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari foto ini yang mereka hasilin ada nggak komentar dari kalian kelompok lain? Boleh kasih tanggapan kalau pengen. Apa kurangnya? Ada apa gitu? Boleh komentarin nggak apa-apa. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada? Oke, ya silakan duduk untuk nomor 1. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah ngalamin ya. Kira-kira gimana, sulit apa enggak? Udah? Jadi udah tahu ya, segitiga equation dan juga komposisi. Bapak ada soal untuk kalian jawab nanti. Ada 10 soal dan ini soal ini Bapak ingin melihat siapa sih yang benar paham dari pembelajaran hari ini. Ya. Siapa yang benar-benar paham dari apa yang udah kita pelajarin hari ini. Oke. Jadi siapin HP-nya sekarang. HP-nya siapin. Kita coba untuk jawab soal dari Bapak. Ayo dijawab. Waktu kita nggak terasa, coba perhatiin nggak terasa udah selesai. Jadi, selamat jawaban ya. Ini coba dengerin, ini post test dari Bapak. Yang pengen lihat aja seberapa paham kamu mengenai materi yang udah kita pelajarin hari ini. Oke, udah selesai, nggak terasa waktunya udah 1 jam 30 menit, 90 menit. Jadi minggu depan nanti kita bakal belajar lagi tentang editing dari foto itu sendiri menggunakan aplikasi yang untuk editing foto. Jadi cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Terpaksa. Halo. Hai. Kita akhiri, tetap jaga kesehatan. Minggu depan ya, minggu depan mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, bisa ketemu lagi, bisa belajar bareng lagi ya. Dan kita doakan kalau kita yang masih sakit cepat pulih. Oke, jaga kesehatan, doakan Bapak semoga lulus ujian juga. Doakan Bapak juga tetap sehat dan doakan kalian sehat juga sampai jumpa di minggu depan. Dan terpaksa Bapak akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.